Kamu pasti pernah dengar, kalau orang pintar itu karena punya bakat. Kayak mereka itu dibekali otak jenius dari lahir, makanya pelajaran yang susah bisa langsung dipahami tanpa susah payah. Tapi kalau itu benar, kenapa banyak banget orang yang awalnya biasa-biasa aja, tiba-tiba bisa jago banget setelah belajar terus? Apakah mereka punya bakat rahasia? Atau ada hal lain yang lebih penting? Di video ini kita bakal bongkar bareng, apa sih sebenarnya yang bikin seseorang bisa jadi pinter? Jawabannya, siap-siap ya, bukan cuma soal bakat, tapi ada hal yang jauh lebih kuat dan menarik. Bayangin ada dua teman, Siska dan Dika. Siska dari kecil nilai sekolahnya selalu juara, gampang paham pelajaran, dan sering dibilang pintar dari lahir. Sedangkan Dika nilainya biasa aja, kadang susah nangkep pelajaran. Tapi lihat sekarang, Dika malah jadi programmer jagoan yang bikin aplikasi keren, sementara Siska masih kesulitan belajar coding. Kalau cuma soal bakat, mestinya Siska lebih jago dong, ya? Kok bisa Dika lebih berhasil? Ini rahasianya. Otak manusia itu punya kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu kemampuan otak buat berubah, beradaptasi, dan membentuk jalur-jalur baru saat kita belajar sesuatu yang baru atau berlatih terus-menerus. Jadi, otak kamu bukan mesin yang sudah fixed sejak lahir. Otak kamu itu seperti tanah kosong yang bisa kamu tanami dan pupuk supaya tumbuh tanaman yang kuat. Kalau kamu pernah jalan di hutan, pasti tahu kan ada jalan setapak. Kalau kamu sering lewat di satu jalur, jalannya bakal jelas dan enak dilalui. Tapi kalau cuma sekali lewat, jalannya bakal penuh semak dan susah dilewati lagi. Nah, otak kamu itu mirip jalan setapak tadi. Semakin sering kamu dan lewati jalur tertentu dengan latihan dan belajar, maka jalur itu makin kuat dan kamu jadi lebih gampang paham dan mengingat. Kalau bicara soal bakat, kita bisa bilang itu modal awal aja. Misalnya, kamu punya tanah yang subur, bakat, tapi kalau kamu nggak merawat dan pupuk tanah itu, tanaman nggak akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, tanah biasa yang kamu rawat dan pupuk dengan baik bisa menghasilkan tanaman yang lebih bagus. Penelitian-penelitian terbaru dari berbagai universitas, termasuk Harvard dan Stanford, menunjukkan bahwa usaha, latihan, dan strategi belajar itu jauh lebih berpengaruh ke prestasi dibandingkan hanya sekadar bakat. Salah satu studi terkenal menunjukkan bahwa mahasiswa yang punya pola pikir berkembang, growth mindset, lebih berhasil daripada mereka yang percaya kemampuan itu bawaan, fixed mindset. Growth mindset adalah istilah yang diperkenalkan oleh psikolog Carol Dweck. Orang yang punya growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa ditingkatkan melalui usaha, belajar, dan kegigihan. Kalau kamu percaya kemampuan kamu bisa berkembang, maka kamu akan terus berusaha dan gak gampang menyerah saat menghadapi kesulitan. Banyak orang yang merasa minder karena mereka gak punya bakat tertentu. Padahal, itu salah besar. Kalau kamu cuma mengandalkan bakat tanpa usaha, hasilnya nggak bakal maksimal. Contohnya, atlet yang punya bakat besar, tapi kalau dia malas latihan, dia kalah sama yang lebih giat berlatih. Kalau kamu mau otak kamu makin pintar dan kuat, ini beberapa cara yang bisa kamu coba. 1. Latihan yang konsisten. Seperti jalan setapak yang harus sering dilalui biar jalannya jelas. 2. Belajar aktif. Coba deh, jangan cuma baca atau dengerin pelajaran, tapi ajak otakmu untuk aktif mengingat dan memahami, misalnya dengan mengajarkan orang lain atau membuat catatan sendiri. 3. Jangan takut salah. Kesalahan itu bukan kegagalan, tapi bagian penting dari proses belajar. 4. Gunakan teknik belajar efektif. Contohnya spaced repetition, belajar dengan mengulang materi dalam jarak waktu tertentu, dan active recall, mencoba mengingat informasi tanpa melihat catatan. Misalnya, kamu belajar bahasa asing.
Kalau kamu cuma baca satu kali, ingatanmu akan cepat hilang. Tapi kalau kamu mengulangnya berkali-kali dengan jeda waktu yang tepat, ingatanmu akan makin kuat dan tahan lama. Itulah kenapa teknik spaced repetition sangat efektif. Lalu, active recall adalah saat kamu mencoba mengingat materi tanpa lihat buku, misalnya dengan menjawab pertanyaan sendiri atau diskusi. Ini melatih otak kamu untuk menguatkan jalur sarafnya. Jadi, sekarang kamu tahu kan? Pintar itu bukan soal bakat aja. Pintar itu soal gimana kamu memanfaatkan otakmu dengan cara belajar dan latihan yang tepat. Otak kita itu luar biasa fleksibel, dan selama kita mau belajar dengan konsisten, kemampuan kita akan terus berkembang. Kalau kamu merasa belum pintar, jangan cepat menyerah. Mulailah langkah kecil hari ini. Buat jalan setapak di otak kamu, dan lihatlah bagaimana kamu makin pintar dan hebat ke depannya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.